Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru. Di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama menjadi sebuah perusahaan. Oke, hari ini saya membagikan suatu hal yang menarik yang terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu saya ngobrol dengan customer. Jadi dia sudah beli ke saya. Dia ini tipe orang yang susah sekali dikorek-korek, susah sekali didapatkan informasi. Jadi ceritanya gini. Beberapa hari yang lalu dia kontak saya, dia tanya, Pak, kamu punya barang X nggak? Dimana barang X ini merupakan barang yang low grade, barang yang lebih murah dari barang Y. Nah, barang Y ini sudah biasa dipakai si customer dan saya sudah supply. Saya sebenarnya punya barang X, tapi kondisinya sekarang lagi shortage sehingga nggak ada barang. Nah, saya pun kemudian penasaran, kenapa kok kamu tiba-tiba tanya barang X? Saya kemudian pun tanya, Pak, apa yang buat Bapak kok tiba-tiba tertarik dengan barang X? Ketika saya tanya gitu, nggak dijawab sama dia. Terus ngobrol sebentar, saya kembali lagi saya tanyakan, apa yang membuat Bapak tertarik dengan barang X? Dan kembali nggak dijawab. Padahal biasanya kalau secara manusia, kalau sudah 2 kali ditanya hal yang sama, umumnya itu mereka menjawab. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah terbiasa kan, waktu sekolah kalau ditanya guru harus jawab. Nah, sekali nggak jawab, oke. Biasanya kalau sudah 2 kali itu biasanya dijawab. Tapi ini nggak jawab sama sekali dan kemungkinan memang orangnya tipe yang pelit informasi seperti itu. Nah, sudah 2 kali nih nggak terjawab. Padahal saya butuh informasinya. Kenapa? Kalau ternyata dia memang mau ganti dan kondisi saya sekarang nggak ada barang, dia bisa pergi dong. Dia bisa ke kompetitor dan saya kehilangan omset. Kan saya nggak mau. Makanya saya perlu tahu kenapa kok tiba-tiba dia tanya barang itu. Nah, akhirnya saya pun melakukan sebuah trik, ini cukup menarik dan saya mendapatkan jawabannya. Trik apa yang saya lakukan? Yaitu gini, saya melontarkan sebuah kalimat di mana kalimat ini adalah kalimat yang cukup spekulatif, sengaja saya lontarkan dengan harapan itu adalah pernyataan yang salah dan dia mengkoreksi sehingga dia memberikan saya informasi yang sebenarnya. Kenapa kok saya melakukan trik seperti itu? Jawabannya gini. Manusia, kita pada dasarnya selalu ingin terlihat hebat, ingin terlihat benar. Dan ketika kita mendapat suatu statement, suatu kalimat yang salah, keinginan kita sadar nggak sadar untuk membenarkan hal itu akan besar sekali. Kenapa? Karena ketika kita bisa membenarkan itu, ada kepuasan yang tersendiri. Jadi lebih ke arah egonya. Nah, lalu kembali nih, terus gimana? Kan tadi sudah saya tanya, apa yang buat Bapak tiba-tiba tanya barang X nggak dijawab? Kemudian saya pun spekulatif seperti ini. Saya tahu dia pakai barang Y kan, dia beli dari saya cukup banyak. Dan setahu saya, dia tidak pernah pakai barang X. Tapi itu kan sepengetahuan saya nggak tahu realnya. Kemudian saya pun melontarkan statement gini. Pak, sepertinya Bapak mengganti barang Y dengan barang X ya? Saya ulangi. Pak, sepertinya Bapak mengganti barang Y, barang yang sudah dia pakai saat ini, dengan barang X, barang yang dia tanyakan tadi. Saya sengaja melontarkan kalimat seperti itu dengan harapan itu adalah salah dan dia mengkoreksi. Hasilnya apa? Dia langsung menjawab, oh enggak Pak, saya masih cari-cari info. Saya masih mau mencoba kalau itu bisa dipakai. Nah, hal ini membuktikan bahwa trik tadi itu berguna. Tadi kan saya sudah 2 kali tanya, kenapa kok kamu nanya barang X nggak dijawab? Ketika saya melontarkan statement yang salah, dia langsung mengkonfirmasi, dia langsung berusaha membenarkan saya, dan saya dapat infonya, oh ternyata dia mau coba dengan harapan itu menurunkan cost. Jadi belum ganti, masih mau. Nah, dari sini pelajaran yang ingin saya bagikan hari ini adalah ketika Anda ketemu customer yang susah banget, pelit sekali memberikan informasi, Anda bisa mencoba cara ini. Anda melontarkan suatu kalimat, suatu statement yang salah saja, harapannya dia mengkoreksi. Nah, pertanyaannya sekarang kan, kalau ternyata itu benar, misalkan kayak tadi kasus saya, dia ternyata sudah ganti barang X dan dia cari, maksudnya ngecek harga, gimana? Nggak apa-apa, karena ketika pernyataan tadi saya benar, sepertinya Bapak sudah ganti barang X, dan dia mengkonfirmasi itu, saya tetap dapat jawabannya kan. Jadi intinya saya dapat informasi. Nah, mau itu statement yang saya lontarkan tadi salah atau benar, intinya saya dapat konfirmasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya untuk mendapatkan informasi, karena informasi itu adalah hal senjata yang paling utama yang wajib dipunyai oleh sales. Kenapa? Karena kalau sales nggak punya informasi, dia akan kesusahan untuk closing nanti. Oke, hari ini cuma itu saja yang saya bagikan. Jadi kalau Anda kesusahan menanyakan suatu pertanyaan, ingin gali sesuatu tapi nggak dijawab-jawab, Anda bisa mencoba itu.
melontarkan sesuatu yang sengaja Anda buat salah dengan harapan mereka akan mengkoreksi kita. Oke, sampai sini dulu. Semoga berguna dan sampai jumpa di Be Different yang selanjutnya.